Ya saudara, sebentar saya mau men-sharingkan firman Tuhan. Saya sebelum baca firman-Nya, saya beri judul Patience Makes Perfect. Ya. Oke, sebentar ya saudara ya. Cukup panas hari ini ya saudara ya. Cukup lumayan. Oke, kita baca sama-sama ya saudara ya. 1, 2, 3. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat pada para tua-tuanya. Ya, kita tahu kisah Yusuf, saudara. Dia adalah seorang yang mengalami banyak sekali kesulitan. Ya, di dalam hidupnya dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang, ya dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Dia dibuang sebagai budak ke Mesir. Dan di Mesir dia difitnah oleh istri Potifar. Akhirnya dijebloskan ke dalam penjara, saudara. Dan di dalam penjara dia bertemu seorang juru minuman raja. Nah, di situ dia bilang sama juru minuman raja dan dia mengartikan mimpinya. Dia bilang, kamu akan dibebaskan, kamu tidak bersalah. Tapi ingat ya, kalau nanti bebas, kamu ingat saya, ya, bahwa saya tidak diperlakukan tidak adil. Tapi ternyata pas dibebaskan juru minumannya, lupa saudara ya. Lupa, itu biasa manusia saudara ya. Nah, kesulitan-kesulitan yang dilalui Yusuf ini selama 13 tahun loh saudara. Itu waktu yang proses yang panjang. Menyakitkan. Ya, tapi dia kenapa dia bisa tahan, ulet, sabar, kuat. Sampai mimpinya terwujud dia menjadi penguasa di Mesir ya saudara. Ketika Raja Firaun bermimpi, ada 7 masa kelimpahan dan ada 7 masa kelaparan. Akhirnya Yusuf memberikan solusi. Pada masa kelimpahan nanti kita kumpulin sebanyak-banyaknya gandum di lumbung. Pada masa kelaparan kita jual sedikit demi sedikit. Ini business minded nih, orang bisnis kayaknya nih. Ya, jadi kita jual sedikit demi, jadi tidak ada yang mati. Kelaparan katanya. Dan raja berkata, wah tidak ada seorang yang berhikmat kecuali dia nih Yusuf. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir ya. Nah saya percaya seperti kehidupan kita, kita juga sering menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Seperti zaman now ini, wah sulit sekali saudara. Ya, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kita alami. Kita berasa ya mortgage, naik semua barang, apa pun semuanya saudara. Sulit, tetapi Tuhan mau kita seperti Yusuf. Ya, Tuhan ingin kita sabar, tabah, sehingga kerinduan menjadi kenyataan saudara. Nah kita akan belajar apa sih rahasianya nih si Yusuf ini. Kok bisa bertahan seperti itu saudara. Ya mungkin saudara merasa aduh saya Pak istri sebagai istri ini paling menderita. Suami saya tuh kalau ngata-ngatain bodoh tolol. Udah gitu berkali-kali saudara. Pak sakitnya di sini Pak sakitnya. Ya mungkin suami juga yang merasa Pak, saya kurang baik bagaimana Pak sama istri saya, ya kan? Masa dia kurang ajar Pak, merasa lebih hebat dari saya. Saya pemenang, dia lebih dari pemenang. Dia sombong Pak, mentang-mentang dia lulusan fakultas, saya cuma mikultas. Ya kan? Tapi kalau ibarat ABRI Pak, saya panglima, dia pang-6. Ya, tapi istri saya Lani Pangestu. Ya. Ya apalagi ada yang bilang hidup saya nih Pak, aduh paling menderita Pak. Saya P13 Pak. Pergi pagi-pagi
Pulang petang penghasilan pas-pasan, pala pusing, pinggang pegal-pegal Pak. Ya, jadi ini ingatnya ayatnya ya, jangan ingat yang ini nih. Ini kebiasaan di GBI ini Om, ingat yang ini nih Om. Mungkin beberapa dari kita berkata mengalami masalah itu sama juga ya yang dialami Yusuf. Gaji nggak naik-naik, usaha juga kok nggak naik-naik ya. Nah kita mau belajar dari Yusuf ya, supaya kita dapat tumbuh dalam kesabaran ya. Pertama, wow, apa ini? Bahasa roh. Sabar ya. Rancangan Tuhan itu indah. Vicky kayaknya nggak bisa ya Vicky ya, nggak apa-apa. Nanti saya ininya aja. Ntar saya kasih ayatnya ya, Yeremia 29 ayat 11. Ya tahukah saudara rancangan Allah kepada kita semua itu indah saudara ya. Rancangan yang indah. Seperti rancangan seorang bapak duniawi itu kepada anak-anaknya. Dia merancang anak-anaknya itu ada rencananya. Sekolah di mana. Mereka tuh bapak-bapak duniawi ini ya, bapak kita ya sebagai bapak kita mau sekolah anaknya di sini. Di sini udah kerancang A, B, C, D. Apalagi bapak kita di surga yang lebih baik, jauh lebih baik. Ya percayakah saudara rancangan Tuhan itu indah, sempurna. Ya jalan Tuhan itu jalan yang terbaik. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin saudara, betapapun sulit keadaan kita saudara, tabah, sabar ya, menantikan waktu Tuhan karena ujungnya pasti baik ya. Kalau belum baik belum ujung ya. Belum ujung saudara ya. Pasti kita ditolong Tuhan. Dalam bentuk apapun, ujung-ujungnya apa? Saudara diselamatkan oleh Tuhan bagi yang percaya kepadanya. Amin saudara. Kalau saudara mungkin ada yang bertanya, kok saya belum ditolong Pak Tuhan? Artinya itu belum di ujung ya. Tunggu aja, mujizatnya akan dinyatakan bagi kita yang percaya kepadanya. Nah jalan Tuhan yang indah kadang-kadang kita kurang pahami saudara. Karena kita miliki pikiran yang terbatas. Yang gak sama dengan Tuhan. Percayalah jalan Tuhan itu lebih baik, lebih indah daripada pertimbangan kita yang terbatas ini. Ya Tuhan tahu kalau bencana kelaparan itu akan melanda Mesir. Tahu saudara. Dan seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu dia tahu. Dan untuk itu Yesus mengutus seorang pelepas yang namanya Yusuf saudara. Yang penuh roh Allah. Tetapi ia datang ke Mesir bukan sebagai bangsawan loh. Dia datang sebagai budak level yang paling bawah. Ya, tahu saudara, kalau Tuhan membawa kita ke jalan yang keberhasilan, tetapi jalan itu bukan jalan tol. Ya, kadang-kadang jalan yang muter, kadang-kadang berbatu-batu, saudara. Ya, kadang-kadang begitu. Tapi ujungnya itu mendatangkan kebaikan pada akhirnya kepada kita. Ya, sama saya percaya yang hadir di sini itu, apalagi udah tinggal 5-10 tahun, pasti penuh dengan proses. Ya, pasti prosesnya itu nggak enak dulu sebelum datang kemari kan kita lihat film-film, ini enak banget tuh Australia. Wih, jalannya bagus ya, enak-enak gitu ya. Pas sampai sini nyuci sendiri. Ya nyetir, motong rumput sendiri ya. Semuanya sendiri saudara. Vacuum sendiri ya. Yang di sana biasanya cuma ngomong sama telunjuk doang. Asal jangan ngomong sendiri. Nah saya udah ngomong sendiri dulu saudara ya. Jeffrey mana nih? Oh Jeffrey gak ada ya. Nah itu saya tuh ngomong sama si Jeffrey. Saya udah ngomong sendiri saudara, di kaca ngomong sendiri karena sudah stres. Sudah levelnya udah apatis saudara, sudah stres. Tapi Tuhan baik ya. Pertemukan dengan ya Korusdi ini saudara, jadinya mama ke Korusdi, semuanya tuh Tuhan baik. Ada jalurnya saudara, tapi prosesnya gimana? Berbatu-batu dulu saudara. Ya, nggak tahu saya. Tapi
Harus di Lebak Kelaman dulu saya lewatin itu, gitu. Baru ketemu. Dan di situ bisa merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, keberhasilan Tuhan rancangkan karena Dia lebih tahu daripada kita, saudara. Tetapi jalannya lewat jalan yang melingkar, berputar, dan pada saat itu membentuk kita sampai pada kesempurnaan. Ya, makanya patience makes perfect, saudara. Jadi Tuhan tahu kelaparan akan terjadi, dan kalau sampai dibiarkan, Yakub dan bangsa Israel itu akan binasa. Ya, jadi diutus salah satu anaknya, Yusuf, ya, yang menjadi pelepas dari bencana kelaparan. Yusuf dan seluruh keluarganya mengerti bahwa mengapa ia dijual ke Mesir. Karena rencana Tuhan berdaulat itu nyata, saudara. Kalau Yusuf tidak dijual sebagai budak, maka mereka orang Israel akan mati kelaparan. Ketika Yusuf menyatakan diri kepada saudara-saudara ini, aku loh ini yang dibuang. Wow, saudara-saudara ketakutan, saudara. Ketakutan. Yakub dibunuh, saudara. Tapi dia katakan di Kejadian 50 ayat 20, ya. Saya bacakan saja. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar, ya. Saudara, orang boleh merencanakan, ya, perkara yang jelek kepada saudara. Tapi percayalah, di hadapan Tuhan yang maha baik, batu sandungan bisa jadi batu lompatan, saudara. Amin. Kutuk bisa jadi berkat. Ratapan bisa jadi tari-tarian, saudara. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, ya. Kalau orang Kristen itu luar biasa, saudara. Walaupun dijepit, ya, kita tetap melejit. Ya, walaupun dihambat, kita tetap merambat, saudara. Itu orang Kristen, ya. Amin, saudara. Ya, jadi apa yang kita sangka buruk hari ini, Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan. Ya, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, di Amerika Serikat ada namanya Johnson, ya. Nah itu dia diberhentikan, di PHK, saudara. Nah di PHK ini akhirnya dia kesel, kenapa gue yang di PHK, yang lain males-malesan itu gak di PHK. Ternyata dia akhirnya baper, ya, bawa perasaan. Dia nganggur beberapa bulan, wah kalau nganggur begini bisa bahaya nih, saya gak dapat duit. Akhirnya dia berusaha, dari bedak sampai sabun, akhirnya dia bikin, akhirnya dia kemasannya diperbaiki. Dari tahun setahun akhirnya dia menjadi yang terkenal dengan merek Johnson & Johnson. Nah pada saat diwawancara itu dia bilang, wah kalau ketemu bos saya waktu dia udah meninggal, ya, waktu pas diwawancari, saya kalau saat itu saya merasa kesal sekali. Tapi pada saat sekarang saya mau ketemu dia, mau berterima kasih. Untung saya dipecat. Kalau nggak dipecat bisa akhirnya saya mungkin karyawan doang, saudara, ya. Nah siapa yang lagi bingung diberhentikan dari pekerjaan, jalan yang lebih baik sudah disediakan oleh Tuhan. Amin, saudara. Karena jalan Tuhan sempurna bagi kita. Ya kedua, pembentukan Allah, ya. Tabah, sabar, ulet, tekun menghadapi tantangan. Ya adalah kalau kita percaya pembentukan Allah itu bermakna, saudara. Dan ayat 18 tadi dikatakan mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Ini yang dialami Yusuf ketika dia menderita. Orang membelenggu tangannya, kakinya. Ya, mungkin pada saat dia di dalam penjara dia mengalami yang namanya siksaan, saudara. Ketika dimasukin sumur yang kering oleh saudara-saudaranya, mungkin dia ketakutan. Tapi saudara-saudara gak peduli. Gak peduli. Tapi saudara, bahwa Tuhan mempunyai tujuan. Tujuan apa? Untuk setiap proses pembentukan yang mungkin menyakitkan. Kesulitan, mungkin ada proses Tuhan. Untuk mendewasakan kita sehingga sifat-sifat kita yang buruk itu diubah menjadi sifat-sifat yang baik, ya. Sehingga kita lama-lama memiliki karakter yang seperti Kristus. Amin, saudara. Ya, Yusuf sebelum mengalami kesulitan yang berat, dia itu anak mami, anak papi, ya, manja.
selalu dibelikan baju yang baru ya. Kakak-kakaknya enggak kakak-kakaknya. Makanya kakaknya iri saudara ya. Dia bilang ke kakak-kakaknya, gue mimpi loh ya. Gandum kakak tunduk sama gandum saya. Kakak-kakaknya bilang, maksud lo? Wah kurang ajar nih ya. Iya kan? Tapi melalui proses yang menyakitkan itu saudara. Selama 13 tahun karakter Yusuf diubah. Sekarang dia berubah menjadi seorang yang ulet menghadapi tantangan. Lebih rendah hati, mengampuni orang, ya, lebih matang dalam mengambil keputusan. Bahkan mengampuni orang yang sudah merugikan hidupnya loh. Luar biasa enggak saudara? Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kalau saudara ini orang yang gampang tersinggung saudara, Tuhan akan bentuk kita, saudara dan saya. Ya, Tuhan akan hadirkan banyak orang yang menyinggung saudara di sekitar kita. Ya, pasti sampai dibentuk ya. Bagaimana besi supaya lebih tajam? Ya, waktu itu ingat ya Rusdi waktu khotbahnya pakai tisu atau pakai yang lembek? Enggak ya. Enggak pakai tisu, enggak pakai sapu tangan, enggak. Harus pakai diasah dengan besi lagi saudara. Baru akhirnya ketika bentrok, kena dengan orang-orang kita baru. Sadar, waduh iya ya, hidup saya begini gitu ya. Nah kalau di sini, kalau saya tadi cari itu ya, kalau ada baja yang mesti gantian nih, baja yang sebelah kiri itu mungkin harganya $10 dibanding saudara. Ya, murah. Tapi kalau diolah sedikit jadi sepatu kuda mungkin $100 lah ya. Mungkin ya. Itu baja itu besi ya. Diolah lagi jadi pisau lipat. Mungkin jadi $300-400 lah ya. Dirubah lagi jadi Rolex. Wah. Mungkin puluhan ribu dolar saudara. Ya. Nah itulah saudara. Pada waktu diproses gak enak. Tapi hasilnya mendatangkan keindahan saudara. Sabar itu ada hasilnya. Ya, tabah itu ada gunanya. Kesabaran adalah pohon yang pahit saudara, tapi menghasilkan buah yang manis dalam kehidupan kita. Karena rencana Allah sempurna buat hidup kita saudara. Amin. Ya, yang saya bilang tadi juga kita semua di Indo itu manja, apalagi saya. Saya anak kecil, anak bontot, manja saudara. Pas datang kemari, berasa saudara ya. Berasa, semua juga saya rasa begitu ya. Diproses untuk menjadi seperti Kristus ya. Nah karakter kita yang manja jadi lebih mandiri lagi. Enggak gampang menyerah. Kita menjadi lebih tabah dalam kehidupan ini. Itulah rencana Tuhan dalam kehidupan kita ya. Nah, bagaimana waktu Tuhan itu tepat, saudara? Waktu Tuhan itu tepat ya. Sampai saat firman-Nya sudah genap di ayat 19 dan janji Tuhan membenarkannya, sampai saat firman-Nya sudah genap, tahukah saudara? Tuhan selalu bekerja, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Yesus bekerja selalu on time. Pengkhotbah 3 ayat 11. He makes all things beautiful in his time. Ya, Yusuf mengalami proses tadi 13 tahun. Cukup panjang saudara, menyakitkan. Tapi waktunya Firaun digelisahkan oleh mimpinya. 7 berkas bulir gandum yang gemuk dimakan habis oleh 7 bulir gandum yang kurus. Karena tidak ada yang berhasil menafsirkan mimpinya, maka juru minuman yang tadi dibebaskan, dia teringat, oh ada satu orang narapidana yang bisa menafsirkan mimpi saya. Panggil, kata Firaun. Akhirnya ditafsirkan. Maka Yusuf dari situ suruh dikeluar, suruh menafsirkan. Akhirnya dia diberi tugas untuk menjaga atau mengatur perbendaharaan di Mesir. Ya. Dan Yusuf menjadi penguasa Mesir setelah 13 tahun. Ya, prosesnya lewat proses menyakitkan. Ya, orang sukses itu ada proses waktunya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ya. Jangan kita tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa sering salah saudara. Orang Israel menantikan Musa 40 hari sedang menerima 2 loh batu. Musa
nggak sabar, tergesa-gesa. Mereka menyuruh Harun membuat patung lembu emas dan menyembahnya. Maka murka Tuhan datang karena nggak sabar, saudara. Saul dan bangsa Israel, ingatnya pas mau berperang dengan bangsa Filistin, Samuel dikontak, katanya aku akan datang, tapi dia tidak sabar. Akhirnya dia melangkahi otoritasnya, dia bakar itu korban, saudara, karena tidak taat perintah Tuhan. Maka Tuhan bilang dicabik-cabik kerajaannya. Ya, kita seringkali nggak sabar, saudara, karena zaman ini kan semuanya serba instan, ya, mie instan, kopi instan, apalagi semuanya instan. Doa juga mau instan, saudara. Doa juga mau instan. Kita menteror Tuhan, mana Tuhan janjimu, mana kau belum, diteror Tuhan. Lama-lama kita jadi Kristen teroris, saudara, ya. Menteror Tuhan terus, ya. Sabar, kata Tuhan, sabar. Enggak Tuhan, saya mau sekarang, sabar. Nah, jujur dengan enggak sabar kita tergesa-gesa, ya. Dan salah. Ya, mestinya kita ingat filsafat wong Jowo, ya. Alon-alon asal kelakon. Ya, ini mungkin ada cerita juga nih, ilustrasi nih, ya. Mungkin udah pernah dengar, ya, cerita pesawat cerita pesawat kecil yang naik 4 orang, ya. Mungkin ingat juga nih, ada yang ingat kali, ya. Ini bisnismen, pendeta, ada seorang pemuda yang pramuka nih sama pilotnya, saudara. Tiba-tiba pesawatnya oleng, saudara, udah mau jatuh. Akhirnya karena pilotnya tahu parasutnya di mana taruhnya, dia bilang parasutnya ada 3, sedangkan orangnya ada 4, saudara. Akhirnya ini ilustrasi aja, saudara. Dia ambil dari pilotnya, karena dia tahu tempatnya. Parasutnya diambil, dia turun. Sorry ya, soalnya saya mau laporan, katanya. Dia turun. Wih, ini tinggal 3, parasutnya tinggal 2 nih. Akhirnya bisnisnya bilang langsung, wah dia tahu karena dia tahu tempatnya, karena dia tahu, dia ambil, dia sorry ya, saya ada meeting, ya, mau ada janji. Wah, tinggal 2, pramuka sama pendeta tua. Pendeta tuanya bilang, nak, kamu turun dulu deh, ya, kamu ketemu bapak kamu di sana di bawah, saya ketemu bapak saya di surga di atas. Oh, kata bapak pramukanya, tenang Pak Pendeta, kita tuh selamat. Loh, bagaimana selamat? Ini kan tinggal 1. Tenang, bisnismen itu tadi ngambil tas ransel saya, katanya. Jadi tetap ada 2 parasut. Nah, itu makanya, saudara, ini ilustrasi ini jangan buru-buru, ya, saudara, ya. Ya, begitu juga di dalam rumah tangga, kebanyakan kan pasangan kita nih, wah, suaminya sabar tapi istri, Pak, itu sebelah tuh tetangga udah punya mobil tuh baru Kia. Masa kita cuman toiletnya Kia? Katanya gitu. Ya, tapi enggak di sini, ya. Kalau di sini enggak, di Indonesia, saudara. Kalau di Indonesia suka lirik-lirik. Kalau di sini enggak, saudara, cuek, ya. Saya tahu. Ya, di sini Galatia 5 ayat 22, saudara, buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dan di 1 Korintus, pemusik boleh maju ke depan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegang diri dan tidak sombong, ya. Nah, kesabaran itu juga merupakan buah-buah roh, ya, saudara, ya. Dan selalu terpancar dalam kehidupan orang Kristen, saudara. Amin, saudara. Nah, percayalah waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, ya. Jangan terburu-buru, dia buat semua indah pada waktunya. Amin. Mari kita bangkit.